Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Maulida dari kelas IE 20C6 Teknik Industri. Di sini saya akan menjawab soal otomasi industri. Yang pertama, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Pengertian listrik terbagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah listrik dinamis dan statis. Listrik statis dan listrik dinamis merupakan pembagian jenis listrik berdasarkan keadaan muatannya. Listrik statis adalah arus listrik yang enggak mengalir atau hanya diam dalam satu arus listrik. Arus listrik statis dihasilkan dari gesekan suatu benda. Perpindahan arus dalam listrik statis sangatlah terbatas. Terlebih, listrik statis tidak bisa mengalir di dalam suatu rangkaian. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Arus listrik dinamis berasal dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Cara pembuatannya, listrik dapat dihasilkan dengan memakai dinamo sepeda atau generator atau lainnya. Pada pusat PLTA, air dibendung lebih dahulu sehingga permukaannya menjadi tinggi. Air yang dibendung ini menyimpan energi potensial. Air dialurkan dan air tersebut diputarkan dengan generator. Generator menyebabkan air menjadi listrik. Soal yang kedua, apa yang dimaksud arus AC dan DC? Arus AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang bisa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Dan di Indonesia sendiri, arus AC ini dikelola dan berada di bawah penguasaan PLN. Pengertian arus DC. Direct current atau DC dapat disebut juga arus searah. Mulanya, aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun, setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli arus listrik, DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Kebanyakan arus listrik DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Arus rendah tegangan tinggi itu lebih berbahaya daripada arus tinggi tegangan rendah, karena aliran listrik yang mengalir memiliki tegangan tinggi meskipun arusnya rendah, sehingga sangat berbahaya dan dapat menyebabkan konsleting listrik. Contohnya, pada batu baterai yang memiliki arus tinggi namun tegangannya rendah itu tidak berbahaya daripada aliran listrik yang memiliki arus rendah tetapi tegangannya tinggi. Nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Untuk penggunaan tegangan tinggi arus rendah digunakan pada sutet. Dikarenakan saat listrik dikirimkan, energi listrik lenyap sebagai energi panas, maka dikirimlah dengan arus rendah, namun untuk memenuhi permintaan daya maka teganganlah yang dinaikkan. Untuk penggunaan tegangan rendah arus tinggi digunakan pada listrik perumahan dan listrik pabrik dikarenakan jumlah pemakaian listrik yang memerlukan arus tinggi namun hanya memerlukan tegangan yang rendah. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis elektronik
dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pada awalnya, otomasi industri ini dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi seiringnya dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan ataupun proses produksi perusahaan. Dalam industri otomotif, pemasangan piston ke mesin yang dilakukan secara manual memiliki tingkat akurasi kesalahan sebanyak 1% sampai 1,5%. Namun, pada saat ini, tugas tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis dengan tingkat kesalahan yang di bawah 0,001%. Itu artinya, pemanfaatan otomasi industri ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk, keandalan dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga dan juga layanan yang lebih baru, inovatif dan juga lebih terintegrasi. Nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Proses pembentukan muatan listrik terjadi ketika atom melakukan ionisasi dengan cara melepas atau menangkap elektron. Listrik yaitu sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari aliran positif ke aliran negatif. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara pembuat listrik 1 fase dan 2 fase. Fase yaitu listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fasa dan penghantar netral. Jadi secara sederhana, listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel bertegangan dan 1 kabel netral dengan tegangan 220 volt. Listrik 1 fase banyak digunakan pada perumahan. Listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar jasa dan 1 buah penghantar netral. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fasa dan 1 buah penghantar netral. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itulah sebabnya kenapa MCB 1 fase dan MCB 3 fase berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar lainnya. Pembangkit listrik 2 fase memang belum ada karena alat-alat yang menggunakan listrik 2 fase juga belum ada. Dari pembangkit 3 fase sebenarnya bisa digunakan untuk 1 fase atau jika mau untuk 2 fase juga bisa. Nomor 8, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Arus PLN menggunakan arus AC karena arus listrik searah kehilangan sebagian energi sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi. Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik,
listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus arah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan. Cukup dengan mengaktifkan transformator. Kenapa PLN menaikkan tegangan? Karena alasannya menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir loss daya. 9. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang menghasilkan medan yang menarik atau menolak benda lainnya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Di antaranya adalah benda yang terbuat dari besi, kobalt, baja, dan nikel. Kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung-ujung magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila dua magnet didekatkan pada kutub-kutubnya, akan terjadi tolak-menolak bila jenis kedua kutubnya sama, tarik-menarik bila jenis kedua kutubnya berbeda. Magnet memiliki medan magnet, yaitu ruang di mana bila ada sebuah magnet yang berada di ruang tersebut, ajab dipengaruhi garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet berasal dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan. Kekuatan magnet terbesar berada di kedua kutubnya. Terima kasih, sekian penjelasan dan jawaban dari soal-soal tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun itu. Terima kasih.